Jaryat Atadero, bocah lelaki berusia 3 tahun yang pergi hiking bersama keluarganya di sebuah resort Sungai Poudre di Colorado pada tahun 1999. Tapi tiba-tiba Jaryat menghilang. Lalu kemudian jenazahnya ditemukan beberapa tahun setelahnya atau sekitar 3,5 tahun kemudian tanpa sengaja. Namun kasusnya masih menjadi misteri. Apa sebenarnya yang terjadi pada Jaryat Atadero? Mari kita bahas di Gua Ceritain. Halo guys, gimana kabarnya? Masih pada sehat? Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, dan dibanyakin rezekinya gitu. Nah, di video kali ini gue bakal bawain konten gue ceritain lagi. Di video kali ini gue bakal nyeritain seorang bocah yang berusia 3 tahun yang tiba-tiba menghilang di sebuah resort gitu, di pendakiannya sama keluarganya gitu. Tapi sebelumnya ada baiknya lu subscribe dulu channel gue, follow juga semua sosial media gue kalau lu mau tentunya. Yaudah, nggak usah kelamaan, kita lanjutin aja ceritanya. Oke, jadi si Jaryat ini dia tuh hilang pada usia hampir 4 tahun lah, 3 tahun lebih, hampir 4 tahun gitulah. Nah, pada saat hilang itu orang-orang ngiranya si Jaryat itu diculik. Ada yang ngomong diterkam binatang buas, ada yang bilang diserang singa gunung gitu. Tapi sampai sekarang pun dia hilang tuh nggak tahu penyebabnya apa gitu. Oke, jadi kisah ini dimulai pada 2 Oktober 1999. Kakak perempuannya si Jaryat yang bernama Jocelyn, yang berumur 6 tahun, diizinkan oleh ayahnya untuk ikut pergi hiking dengan kelompok perkumpulan keagamaan gitu, yang saat itu nginap di resort Sungai Poudre di Colorado. Sedangkan si Jaryat ini tuh maksa ingin ikut gitu sama si kakaknya ini. Dia tuh pengen banget ikut hiking, mendaki gitu ya, bareng sama yang lain. Karena si Jaryat ini udah banyak yang kenal di dalam kelompok keagamaan itu, akhirnya ayahnya si Jaryat, yaitu Alin Atadero, memperbolehkan anak bungsunya buat ikut mendaki gitu. Tentu saja dibarengi sama kakaknya. Udah gitu nggak cuman mereka berdua, jadi total orang yang mendaki pada saat itu ada 13 orang. Nah, akhirnya setelah disepakati beberapa orang yang ikut hiking gitu untuk mendaki, ya hiking mendaki lah anjir. Di jam 10 pagi mereka menuju The Big South Trail yang berjarak 25 km dari resort tempat mereka menginap. Selama pendakian, Jaryat selalu berjalan di depan, tidak lebih dari 30 meter dari grupnya mereka gitu. Jadi tetap dalam pantauan orang-orang dewasa yang ikut hiking gitu. Nah, terus di jam 11.30, jam setengah 12 siang gitu ya, pada saat itu mereka udah menempuh jarak sekitar 2,5 km gitu mendakinya. Si Jaryat ini ketemu sama 2 orang nelayan dan bertanya apakah di gunung ini nggak bisa disebut gunung ya, mungkin bukit gitu ya, ya kita anggap gunung lah. Di gunung ini ada beruangnya enggak gitu ya, basa-basi sama warga lokal gitu. Nah, selesai menjawab, nelayan tersebut kembali melanjutkan penangkapan ikan dan mengira kalau Jaryat itu kembali lagi ke grupnya, ke kelompok mereka mendaki gitu. Karena si Jaryat itu setelah berbincang-bincang sebentar sama para nelayan ini, dia langsung pergi. Dan ternyata itu ya terakhir kalinya si Jaryat kelihatan gitu. Soalnya abis ketemu sama 2 nelayan itu, si Jaryat ini hilang tanpa jejak. Nah, terus di jam 12.15 siang, kelompok pendakian si Jaryat ini ya mulai menyadari kalau si Jaryatnya itu udah nggak bareng mereka gitu, udah hilang. Terus ya langsung aja mereka semua nyari si Jaryat. Tapi pencarian mereka nggak menemukan hasil gitu, karena udah 1 jam nyari, si Jaryat ini tetap nggak ketemu. Terus beberapa orang anggota pendakian pun kembali ke resort untuk ngasih tahu si Alin gitu ya, si bapaknya si Jaryat itu. Dan tanpa basa-basi, si bapak si Jaryat ini langsung menuju lokasi pencarian
yang sedang dilakukan para tim pendakian mereka gitu. Beberapa anggota pendakian itu sempat ngedenger si Jaryat itu berteriak gitu, termasuk si Jocelynnya. Si kakaknya si Jaryat ini juga ngedengar suara si Jaryat ngejerit gitu. Bukannya mau minta bantuan, jeritannya itu bukan jeritan minta tolong, tapi ya jeritan riang aja, kayak lagi main kejar-kejaran gitu. Jadi si Jaryat itu kayak dalam keadaan senang-senang gitu, bukan karena kesusahan minta tolong. Nah terus di jam 4 sore akhirnya si Alin ini kembali ke resort untuk menghubungi 911 dan akhirnya pencarian skala besar pun dilakukan. Nah pada saat itu 200 orang dikerahkan untuk mencari si Jaryat ini dan 1 lusin anjing pelacak untuk mencari keberadaan si Jaryat. Banyaklah tim-tim yang diturunin, ada tim ahli pelacak profesional, tim penyelam, sampai ada helikopter pun ikut mencari si Jaryat gitu. Tapi ya hasilnya nihil, si Jaryat ini hilang aja gitu, nggak ketemu sama sekali. Singkat cerita, hari berganti hari, minggu berganti minggu gitu, musim udah berganti, tahun berganti tahun, tapi si Jaryat ini nggak ditemukan sama sekali. Nggak ada tanda-tanda dari si Jaryat gitu, nggak ada satu orang pun yang berhasil nemuin si Jaryat. Nah kemudian, singkat cerita, 3,5 tahun kemudian, tepatnya di tanggal 6 Mei 2003, ya 3,5 tahun dong ya, 99 ke 2, ya sekitar 3,5 sampai 4 tahun kemudian, ada 2 orang pendaki bernama Rob Osborne dan Greg Watts menemukan potongan pakaian, sepatu, jaket, dan celana biru dalam keadaan terbalik, dan itu kepunyaannya si Jaryat. Setelah dikonfirmasi kepada si Alin gitu ya, bapaknya si Jaryat itu, Alin ini mengiyakan kalau itu semua adalah kepunyaan anaknya si Jaryat. Nah di saat itulah harapan si Alin ini hancur, yang setiap tahun berharap kalau anaknya itu masih hidup gitu ya. Cuman ya setelah penemuan ini ya hancur sudahlah harapan dia gitu. Nah setelah mendapat laporan dari kedua pendaki ini, keesokan harinya tim pencari kembali menuju lokasi dan mereka menemukan potongan pakaian lainnya. Dan gak cuman pakaian yang ditemukan, tapi tim pencari juga menemukan sebuah gigi dan pecahan tengkorak di area yang elevasinya lebih tinggi 6 meter dari lokasi ditemukan pakaiannya si Jaryat gitu. Jadi ini pakaian si Jaryat nih, nah ini gigi sama potongan tengkorak itu ditemukannya lebih tinggi gitu, jadi nggak bersamaan gitu ketemunya. Nah akhirnya ya udahlah, pasrah udah, si bapaknya si Jaryat ini yakin banget kalau anaknya ini udah nggak ada di dunia ini gitu ya, karena udah ditemukan gigi sama potongan tengkoraknya itu. Dia udah yakin kalau anaknya itu udah meninggal di gunung tersebut. Nah tapi ada beberapa hal yang masih mengganjal tentang penemuan baju sama tengkorak dan giginya ini. Ada beberapa hal yang mengganjal. Jadi hal-hal yang janggal tersebut adalah, yang pertama, jaket Jaryat itu ditemukan bersih tanpa darah dan juga nggak ada bekas cabikan gitu, yang menandakan bahwa si Jaryat ini nggak diserang hewan buas. Nah kedua, sepatu Jaryat ini dalam kondisi yang bagus dan baik, nggak kelihatan usang atau warnanya pudar gitu kayak sepatu yang kejemur gitu kan, warnanya bisa pudar. Nah sepatu Jaryat ini kondisinya bagus, warnanya masih bagus itu, walaupun si sepatu ini kurang lebih udah kedampar di hutan itu sekitar 3,5 sampai 4 tahun gitu ya. Secara logika sih harusnya kalau kejemur tiap hari ya warnanya pudar, tapi sedangkan penemuan tersebut sepatunya nggak pudar sama sekali warnanya. Nah yang ketiga, robekan pada pakaian dan celana Jaryat ini dihasilkan oleh patukan burung yang ingin membuat sarang gitu, bukan oleh gigitan hewan liar, atau bukan karena jatuh terus kesangkut sesuatu terus robek, enggak gitu. Jadi bajunya itu hancur itu karena ya dipatokin burung aja gitu buat dibikin sarang. Jadi kalau nggak dipatokin burung ya bajunya itu utuh, nggak ada sobekan sama sekali. Nah terus yang keempat itu, gigi Jaryat itu yang ditemukan ya nggak ketutup debu sama sekali, tapi ya tergeletak bersih aja di atas tanah gitu. Nggak kan otomatis kalau misalnya barang yang lama ditaruh di suatu tempat pasti ada debunya atasnya gitu kan. Ini enggak, dia giginya bersih,
cuman tergeletak aja gitu. Nah yang kelima, area atau tempat yang ditemukannya potongan baju si Jaryad ini, potongan pakaian lah ya, baju sama celananya gitu, sudah diinvestigasi 3,5 tahun yang lalu gitu, pada saat si Jaryad ini pertama kali menghilang. Tapi tim pencarian pun nggak nemuin apapun di lokasi tersebut, di tempat ditemukannya pakaiannya si Jaryad gitu. Nah yang keenam, sedangkan area tempat ditemukan gigi dan pecahan tengkorak si Jaryad tidak dijamahi oleh tim pendaki atau tim pencari pada saat investigasi pencarian terdahulu gitu. Jadi tempat penemuannya si gigi sama potongan tengkoraknya itu emang kan lebih tinggi, jadi sulit dicapai gitu. Jadi nggak sempat dijelajahin sampai ke situlah. Nah terus pertanyaannya kan pada saat itu dilakukan pencarian menggunakan helikopter ya. Nah pada saat pencarian tersebut, helikopternya yang seharusnya dapat menjangkau tempat tersebut gitu, tempat ditemukannya si gigi sama tengkorak tersebut, mengalami kecelakaan. Jadi pas waktu pencarian pertama itu si helikopternya nggak bisa nyampe lokasi tersebut karena si helikopternya trouble atau yang ngalamin kecelakaan lah, jadi nggak bisa sampai ke lokasi tersebut. Nah pada akhirnya sekarang udah tahun 2024, berarti udah sekitar 25 tahun yang lalu, itu otomatis udah berapa dekade tuh, udah lama banget lah. Nggak ada pengumuman resmi tentang penyebab meninggalnya si Jaryad ini gitu. Dan sampai sekarang pun masih jadi misteri aja gitu, karena para pencari dan tim khusus pun kebingungan gitu penyebab meninggalnya si Jaryad ini apa gitu. Karena kalau lihat dari segi pakaian masih utuh, tapi yang ditemukan pun cuman itu doang, potongan gigi sama potongan tengkorak. Jasad utuhnya nggak ketemu, ya mungkin udah habis dimakan sesuatu atau lebur jadi tanah, kita nggak tahu ya. Cuman ya 3,5 tahun coy, bisa hilang lah. Cuman harusnya sih masih ada sisa-sisanya lebih banyak gitu ya. Dan ya udah sampai sekarang pun masih jadi misteri penyebab meninggalnya si Jaryad ini apa gitu, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Dan gue pun penasaran sebenarnya kenapa ini. Dan buat lu yang tahu, coba komentar di bawah, gue juga penasaran sebenarnya kenapa gitu. Ya udah segini aja kali ya cerita si Jaryad ini. Semoga menambah pengetahuan kalian dan menambah hiburan buat kalian gitu ya. Oke guys, segini aja video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di konten gue ceritain berikutnya dengan kisah-kisah menarik lainnya yang menurut lu menarik tentunya, dengan kasus-kasus lainnya yang bisa kita kulik dan kita cari tahu. Jangan lupa juga tonton konten gue yang lainnya. Gue ada nonton video lucu, ada ya konten lainnya lah, lu cek aja di playlist ada kok. Yaudah segini aja, gue Guntur pamit. Jangan lupa makan biar gak lemes, dan jangan lupa napas biar gak mati. Oke, see you on the next video, bye bye.